dipersembahkan oleh BRI Syariah. Berpengalaman hampir 29 tahun bergerak di bidang perbankan, Indra Praseno yang saat ini menjabat sebagai salah satu direksi di Bank Syariah yang merakyat ini berpendapat bahwa untuk menjadi seorang bankir yang baik tidak harus serta-merta hanya ahli di bidang ekonomi saja. Kompleksitas dunia perbankan menuntut seorang bankir menguasai multidisiplin ilmu pengetahuan sehingga mampu untuk bersaing dalam industri perbankan yang cepat berubah seiring dengan perkembangan zaman. Merasa mendapat tantangan lebih saat memasuki industri keuangan syariah, seorang Indra Praseno berkomitmen untuk bekerja semaksimal mungkin. Bukan hanya sebagai tuntutan karir dan nilai-nilai profesionalisme yang ia junjung tinggi sebagai seorang bankir, akan tetapi juga untuk memberikan kemanfaatan dengan menyentuh dan membantu masyarakat luas, sehingga menjadi ladang amal baginya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Indra, boleh nanya-nanya dikit ya Pak ya? Oke, siap. Pak, boleh saya tahu latar belakang Bapak, latar belakang pendidikan maksudnya, sebelum jadi bankir itu di mana Pak? Baik Pak Gun, terima kasih. Kalau latar belakang yang berkaitan dengan pendidikan mungkin background saya non-ekonomi Pak. Oh, non-ekonomi. Non-ekonomi, memang saya dari teknis dan alhamdulillah sekarang bisa berkiprah di bidang perbankan gitu Pak. Tapi memang bukan ekonomi sebetulnya. Itu Bapak merasa ada keterkaitan nggak antara bidang yang teknis terus masuk di dunia perbankan, nyambung atau bermanfaat atau harus belajar lagi jangan-jangan dari awal? Ya tentunya banyak kaitannya Pak. Jadi kalau saya merasa bahwa perbankan ini memang untuk jadi seorang bankir dia harus tahu semua aspek Pak, marketing, masalah hukum, masalah financing, masalah operasional. Jadi dia multi harus dia punya multi cross disiplin ya. Jadi kalau dia dari ini, saya sebagian mungkin dari teknis, saya agak kuat di sana, tapi tetap saya harus belajar yang bidang-bidang yang di luar teknis tersebut. Hukum saya harus belajar, teknik marketing saya harus dalami dan lain-lain seperti itu Pak. Artinya profesi bankir itu sebenarnya profesi yang terbuka ya, multidisiplin begitu maksudnya? Ya, menurut pendapat saya seperti itu Pak. Ya. Pengalaman Bapak sebagai bankir udah berapa tahun ya Pak? Saya mulai tahun 85 Pak, jadi cukup lama. Ini sudah hampir 29 tahun. Jadi saya 23 tahun lah di konvensional dan sekarang 5 tahun lebih di syariah. Nah dulu di konvensional ada pengalaman yang menurut Bapak cukup membentuk menjadi bankir yang lebih baik seperti yang Bapak sampai posisinya sekarang ini? Dulu saya lama di corporate Pak, seperti saya sampaikan tadi. Kemudian pada 98 kita krisis kan. Nah, krisis menimpa kita semua seluruh perbankan dan termasuk unit kerja yang dilikuidasi itu menjadi pengalaman Pak. Padahal dulu sekitar tahun 90-an itu kita inisiasi, kemudian 98 karena krisis moneter IMF buat kebijakan, itu terpaksa kita tutup. Nah seperti itu Pak. Dibangun besar, kemudian ambruk, sehingga harus dilakukan restrukturisasi, pembenahan dan lain-lain. Siklikal seperti itu Pak. Nah kalau 29 tahun jadi bankir kan, yang menurut Bapak paling menarik, kalau tadi yang konvensional kan itu, nah tapi dari keseluruhan nih, yang 23 tahun di konvensional, yang 5 tahun lebih di syariah, yang paling menarik nih yang mana nih Pak? Tentunya yang sekarang Pak. Yang sekarang gitu ya? Sekarang di syariah ini saya menangani yang sifatnya mass product, menangani mikro, jadi kecil sampai 500 juta, menangani konsumer, kemudian menangani tabungan, produk-produk dana, dan itu harus kita laksanakan melalui kantor-kantor cabang kita, melalui unit-unit kerja kita yang ada di daerah Pak. Ya. Dan ini luas ya, lebih luas ya. Kalau dulu kan mungkin di konvensi lebih yang besar-besar, tapi mungkin dampaknya tidak terlampau luas kepada masyarakat gitu ya. Yang sekarang lebih luas, justru lebih menyentuh ke masyarakat luas seperti itu Pak. Dan ini menarik saya pikir membuat pembiayaan untuk 25 juta bagi pengusaha di pasar, atau yang 500 juta yang punya usaha size lebih besar, atau kemudian di konsumer kita bantu pembiayaan perumahan.
untuk program KPR Sejahtera seperti FLPP 88 juta, masyarakat berpenghasilan rendah, MBR yang itu merupakan rumah pertama mereka. Jadi saya pikir hasilnya bisa dilihatkan gitu Pak. Betapa mereka bergembira punya rumah pertama, kemudian mereka tempati dengan keluarganya, keluarga baru misalnya kan, dengan istri, satu anak, dua kamar. Itu langsung menyentuh ke masyarakat luas, saya pikir gitu Pak. Dan rasanya kok kayaknya, saya nggak tahu apa Pak Indra, kalau saya mendengarnya saja, rasanya kok lebih bahagia gitu ya, jadi bankir yang seperti itu gitu ya. Ada kepuasan untuk kita juga melihat Pak. Jadi kita bekerja, kemudian bahwa hasil kerja kita juga bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Mungkin salah satu prinsip syariah juga seperti itu kan Pak. Harus bisa dirasakan pemanfaatannya oleh banyak orang. Betul Pak. Ya. Tidak ada yang super di dalam satu unit kerja yang memang saling terintegrasi. Ya, tidak ada Superman, yang ada adalah super team. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Pak Indra, nah lanjut lagi nih ya tadi ya pas kita berdiri di depan. Pak, tadi Bapak nyebutin itu ada produk pendanaan, produk pembiayaan dari Bank Syariah yang Bapak sekarang salah satu pimpinan di situ Pak. Itu Bapak tadi sampaikan ini dampaknya luas nih ke masyarakat. Nah, bisa dibahas nggak lebih detail satu-satu Pak produknya bagaimana itu bisa berdampak luas Pak ke masyarakat? Baik Pak Gun, jadi mungkin pertama tabungan Pak ya. Tabungan kita punya tabungan faedah Pak. Tabungan itu kita buat dengan ada 7 kemudahan di sana Pak. Ya. Namanya juga tabungan faedah, ya, maksudnya nggak ada faedahnya ya. Harus ada faedahnya bagi nasabah, bagi penyimpan ya. Jadi ada 7 faedah antara lain mereka setorannya murah, dia hanya cukup 50.000, dibebaskan dari biaya transaksi. Nah, ini penting nih Pak, betul, bebas dari biaya transaksi, biaya administrasi, sehingga orang kalau simpan dia bisa cek Pak bahwa uangnya yang 50.000 disimpan di bank ini tidak berkurang di bulan selanjutnya. Kalau itu mengenai tabungan, kemudian juga mengenai pendanaan di konsumer ya, juga berkembang, ada perumahan, untuk perumahan KPR, untuk kendaraan bermotor, untuk pembiayaan karyawan, macam-macam Pak. Kemudian kita juga punya gadai, punya pembiayaan emas ya. Itu juga kalau kita lihat dari jumlah nasabahnya, itu juga hampir sekarang sampai 61.000 nasabah untuk pembiayaan di konsumer. Kalau lanjut ke mikro dari 25, 75, 100 sampai 500, itu juga angkanya terus berkembang ya, dan sampai sekarang sudah hampir 29.000 nasabah yang kita layani. 29.000, 1.200.000, kemudian 61.000, itu kan menyangkut masyarakat luas Pak. Iya. Tidak hanya dikelola di satu cabang saja, tapi menyebar di seluruh unit kerja yang ada dan menyentuh kepada masyarakat luas secara keseluruhan. Nah, kalau yang tadi itu yang saya tangkap perumahan ya, karena ini juga menyangkut hajat hidup orang banyak kan Pak ya. Itu Bapak punya program khusus bekerja sama mungkin dengan Kementerian Perumahan Rakyat misalnya, atau ada memang program-program khusus dari bank yang Bapak pimpin sendiri, Bank Syariah yang Bapak pimpin? Ya, kebetulan Kementerian Perumahan Rakyat itu punya program yang menarik Pak ya untuk ini. Ada KPR Sejahtera, FLPP, fasilitas likuiditas pemilikan perumahan, pembiayaan perumahan, ya itu yang marginnya hanya 7,25 per ya, pengenaan marginnya hanya 7,25 di bawah 10%. Itu juga relatif murah, dan karena kita juga dibantu likuiditasnya oleh Kemenpera sampai 70%, dan kita memberikan penyaluran perumahan kepada mereka yang ingin memiliki rumah pertama ya, dengan batasan penghasilan di bawah 3,5 juta. Masyarakat berpenghasilan rendah istilah mereka. Tapi kalau kita lihat bahwa fenomena yang ada, kemudian banyak pemekaran, kayak kabupaten baru, kemudian banyak wilayah-wilayah baru, ternyata itu juga menumbuhkan ini Pak, menunjukkan sentra-sentra
penduduk yang memerlukan perumahan. Perumahan, gitu, ya. Contoh di Kalimantan Barat ada beberapa, ada Kuburaya, ada ini juga perumahannya berkembang karena pegawai-pegawai di sana, penduduk di sana juga memang memerlukan perumahan. Dan itu kalau kita lihat backlognya itu masih besar, hampir 150.000 rumah ya. Dan itu tidak semuanya bisa tersentuh oleh Kemenpora, oleh ini. Tapi artinya bahwa pasar itu begitu luas, Pak. Ya, Tergantung kita siap atau tidak membantu mereka. Memang ada persyaratan bahwa itu harus rumah jadi, ya, harus Aladin katanya, harus ada atap, lantai, dinding, ya itu rumah. Karena konsepnya kan seperti itu, itu harus siap dulu, ya seperti itu. Ya. Tapi insya Allah lah Bank Syariah agar bermanfaat, juga kita ingin mendorong produk-produk seperti itu agar juga ada kemaslahatan bagi umat. Ya. Pak, itu kan tadi perumahan ya. Terus ada yang lain juga Pak yang bersifat produktif, yang juga menyangkut masyarakat banyak itu kan. Misalkan kayak pedagang-pedagang di pasar begitu Pak, ya pembiayaannya yang kecil ya mungkin ya, mikro begitu. Nah itu Bank Syariah yang Bapak pimpin juga sejauh mana Pak andilnya di situ? Ya kita memang punya, kalau kita lihat Pak, jadi di bank ini sementara memang rasio pasukan dalam tanda kutip mikro ini yang relatif mencapai hampir sepertiga dari tenaga kerja yang ada Pak, ya. Karena memang harus mereka harus masuk ke pasar. Yang jumlahnya cukup istilah di kita ada serbu pasar, bagaimana mereka menggerakkan ekonomi yang memang betul-betul mikro Pak, ya. Jadi saya selalu sampaikan bahwa tidak ada yang super di dalam satu unit kerja yang memang saling terintegrasi, ya. Tidak ada Superman, yang ada adalah super team, ya. Bagaimana kita ada bisa Superman, yang ada super team. Itu yang kita tekankan kepada teman-teman. Mari kita kerjasama, selalu membuka jalan, mempermudah sesuatu, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang baik dan terus semakin baik. 248 juta ada di Indonesia, atau 40% dari total ini, 90% itu adalah Muslim. Nah itu kita nggak boleh menjadi pasar, tapi kita harus menjadi pemain. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Dipersembahkan oleh BRI Syariah. Pak Indra. Tadi kan Bapak cerita banyak ya soal produk-produknya Bank Syariah yang Bapak salah satu pimpinan di situ. Itu kalau saya perhatikan, wah itu banyak sekali manfaat buat masyarakat luas, terutama yang produk-produk yang mikro, pendanaan juga tabungan ya, tabungan faedah ya yang bermanfaat buat masyarakat banyak. Kemudian ada perumahan juga yang terkait dengan perumahan tadi yang konsepnya konsep Aladin tadi ya. Ya, definisi rumah kalau ada atap harus dinding. Gitu ya. Kemudian kedepannya nih Pak, kedepannya nih ya, itu kan kita dituntut juga untuk menjadi pemain. Bank Syariah tuh pemain yang leading juga mungkin di yang menyediakan pembiayaan buat masyarakat yang luas sifatnya Pak. Nah, Bank Syariah yang Bapak pimpin itu punya mungkin arahan yang spesifik ke arah situ Pak, ke depannya? Baik, tadi kita sampaikan Pak Gun bahwa porsi syariah baru 5% dari total aktivitas perbankan nasional. Tentunya ke depan ini juga harus kita tingkatkan, menjadi bagian dari unsur yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, perbankan yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi ke depan kita harus di tahun depan ini, yang tahun 2015 ini, kita akan menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Bagaimana barang dan jasa investasi itu begitu terbuka, ya. Masuk tuh ya, dari dan ke Indonesia ke masyarakat ASEAN ya. Termasuk di perbankan syariah ini juga bagaimana kita bisa menjadi pemain seperti Pak Gun bilang, Jadi kalau kita lihat masyarakat ASEAN dengan hampir 612 juta orang, 248 juta ada di Indonesia, atau 40% dari total ini, 90% itu adalah Muslim. Nah itu kita nggak boleh menjadi pasar, tapi kita harus menjadi pemain, ya. Tidak hanya kita menjadi
objek pasar dari tempat bank-bank lain atau dari negara-negara lain, tapi bagaimana kita bisa menjadi pasar di negeri kita sendiri, paling tidak seperti itu Pak. Ya, tentunya memang ini kan perlu kesiapan, ya, termasuk kita juga harus mempersiapkan itu Pak. Bagaimana kita masuk ke masyarakat luas, mengembangkan infrastruktur ke sana, masuk ke mikro, masuk ke konsumer, masuk ke tabungan, di antara lain subjeknya adalah untuk memperkuat jaringan unit kerja kita Pak. Pak Indra, kan tadi Bapak sampaikan masyarakat ekonomi ASEAN itu sebagai tantangan yang besar ya di tahun-tahun berikutnya ini kan Pak ya. Nah, sudah sejauh mana Pak Bank Syariah yang salah satu pimpinannya adalah Bapak itu mempersiapkan pasukan gitu ya, internal yang akan banyak nanti berkontribusi di masyarakat luas untuk menghadapi tantangan ini Pak? Baik Pak Gun, jadi kalau hanya tantangan mungkin tidak juga Pak ya, tapi di situ ada peluang. Ada peluang bagi kita juga untuk bisa masuk ke pasar yang lain kan, dalam anggota ASEAN itu sendiri. Ya. Tapi paling tidak kalau kita lihat jumlah seperti tadi bahwa hampir 40% dari 600 sekian juta itu ada di Indonesia, yang kita hindari, kita tidak ingin menjadi pasar, ya tentunya kita harus menjaga pasar kita. Salah satu yang kita laksanakan bagaimana kita memperkuat infrastruktur kita di dalam Pak itu Pak, ya, menghadapi persaingan dengan mereka yang datang, kita harusnya lebih kuat dengan, ya, contoh masuk ke mikro Pak. Ya. Itu kan ini ya, lahannya kita gitu kan. Masuk ke dalam dan ya maaf, ada juga sosial budaya kaitan itu kan tentunya yang berbeda Pak, ya. Harusnya kalau kita lebih tahu pasar kita, harusnya demikian Pak. Jadi itu yang kita harus perkuat, bagaimana kita dan lagi kalau kita lihat juga bahwa pasar-pasar itu bisa berbeda Pak. Kalau di Indonesia kan begitu beragam dengan kepulauan yang ada kan setiap ini. Dan itu tentunya bagi mereka yang masuk, bagi pesaing-pesaing kita, ya, pesaing kita bukan hal yang mudah untuk menyesuaikan diri. Dan kita harus lebih di depan untuk bisa dalam tanda kutip mengamankan, menjaga itu sebagai advantage kita, kita ke depan. Nah Pak, kalau yang paling Bapak rasakan, tadi kan Bapak di awal-awal sempat bilang ke saya, ini pengalaman yang paling menarik nih, yang terakhir-terakhir ini yang garap ya. Tadi saya tangkap filosofinya belajar terus, kemudian bukan Superman tapi super team. Setelah Bapak menjalani sampai sekarang, mungkin ada filosofi lain yang terasa sama Bapak. Saya nih bisa mencapai, bisa memberi manfaat buat banyak orang, termasuk tim saya yang sudah banyak sekali berbuat untuk masyarakat luas. Itu filosofi yang terkait dengan syariahnya apa Pak kira-kira Pak? Saya kira mungkin kalau saya, mari kita bekerja Pak. Konsep bisa jadi bagus, berteori bisa jadi bagus, tapi kalau kita nggak eksekusi, nggak kita laksanakan, ya, itu bisa jadi baik hanya di atas meja. Ya. Tapi bagaimana kita kerjakan, kemudian menyentuh mereka-mereka di lapangan, itu yang bisa kita lihat langsung Pak. Jadi mungkin filosofi lainnya jangan takut salah Pak. Lebih baik kita melangkah, keliru kita perbaiki daripada kita tidak pernah melangkah, tidak pernah mengerjakan sesuatu. Jadi beramal soleh lah gitu ya, beramal soleh, yang penting beramal soleh, niatnya sudah baik, masalah itu kejadiannya kurang terekspektasi, kurang diharapkan, itu kita serahkan saja kepada Allah begitu ya. Pak, terima kasih banyak. Baik, Pak Indra. Terima kasih. Pembelajaran yang luar biasa nih ya. Sama-sama, Bankir Pak. yang belajar terus.